السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات jamaah Masjid Quba Pandansari, Kota Balikpapan, yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, di mana pada malam hari ini kita diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian kita yang membahas tentang perjalanan hidup atau sirah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidu walad ibni Adam, manusia terbaik. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menerangkan tentang apa yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, di mana beliau dirawat oleh Halimah As-Sa'diyah sebagai ibu susuannya, dan beliau dirawat selama 2 tahun. Lalu kemudian Halimah As-Sa'diyah membawa kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam ke pangkuan ibunya dalam keadaan dia masih berkeinginan untuk merawatnya. Maka setelah terjadi dialog antara dia dan ibunya, dan kekhawatiran ibunya jangan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena wabah yang sedang menyebar di kota Makkah, maka beliau pun mengizinkan untuk dibawa kembali oleh ibu susuannya. Namun setelah 2 bulan dikembalikannya Rasulullah alaihi salatu wassalam ke Bani Sa'ad, ke kampung Halimah As-Sa'diyah, maka terjadilah sebuah kejadian yang besar, yang saudara susuannya menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dibunuh dalam peristiwa dibelahnya dada Rasulullah alaihi salatu
wassalam wa ba'da syahrain shiqaq batnihi wa qila ba'da 4 min sinnihi. Setelah 2 bulan 2 tahun, yakni usia beliau 2 tahun 2 bulan, terjadi peristiwa ini. Dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimasukkan ke dalam diri Nabi alaihi salatu wassalam iman dan hikmah. Lalu kemudian dikembalikan seperti sedia kala. Ada sebagian mengatakan bahwa kejadian tersebut di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 4 tahun. Namun yang masyhur, beliau ketika itu masih berusia 2 tahun 2 bulan. Maka karena kekhawatiran Halimatus Sa'diyah jangan sampai ada sesuatu yang menimpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun mengembalikan ke pangkuan ibunya. Maka semenjak saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam dirawat oleh ibundanya Aminah, hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam terlahir ke dunia dalam keadaan beliau yatim, tidak lagi memiliki ayah. Dan di usia 6 tahun ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Wa ba'da 60 ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi 'alal abwa'i. Bahwa setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 6 tahun lewat 1 bulan, maka ibunda beliau wafat di wilayah yang disebut Al-Abwa. Hal ini disebutkan oleh para ahli sejarah. Di antaranya Muhammad ibn Ishaq rahimahullah ta'ala, beliau meriwayatkan dengan sanadnya bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aminah tuwuffiyat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibnu 6 sinin. Dalam keadaan Nabi alaihi salatu wasallam berusia 6 tahun. Bil Abwa, di wilayah Al-Abwa. Al-Abwa adalah satu wilayah yang terletak antara Makkah dan Madinah. Ketika itu ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam baru saja mengunjungi paman-pamannya di Bani Adi. Pada saat dia hendak kembali ke Makkah, maka Aminah wafat di perjalanan di wilayah yang disebut Al-Abwa. Oleh karena itu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan bahwa tidak terjadi perselisihan di kalangan para ahli sejarah bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat di wilayah tersebut, di wilayah Al-Abwa yang terletak antara Makkah dan Madinah, pada saat beliau kembali mengunjungi paman-paman yang ada di kota Madinah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum mencapai usia 7 tahun pada saat itu. Dan pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berziarah, menziarahi kuburan ibunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Buraidah radhiyallahu taala anhu, kata beliau, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah suatu ketika kami keluar melakukan perjalanan safar bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam, hingga kami tiba di wilayah Waddan. Kami tiba di wilayah Waddan. Waddan yakni dekat dari Al-Abwa, tempat wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wilayah ini Al-Abwa ini nanti akan disebutkan ketika menerangkan tentang
peristiwa-peristiwa peperangan yang terjadi setelah hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari tahun pertama Hijriyah, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya akan disebutkan peperangan demi peperangan yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Nah, perang yang pertama yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau keluar sendiri, adalah perang yang disebut Ghazwatu Al-Abwa. Disebut juga Ghazwatu Waddan karena wilayah ini berdekatan. Al-Abwa dan Waddan, dua wilayah yang berdekatan. Itu termasuk peristiwa pertama kali di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar bersama beberapa dari kalangan para sahabatnya untuk mendatangi rombongan dagang kafilah dari Quraisy. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hendak mencegat mereka, namun tidak terjadi peperangan ketika itu. Namun disebut oleh para ulama ghazwah, tetap disebut sebagai Ghazwatul Abwa. Nah, ini wilayah Al-Abwa atau Waddan. Di sanalah tempat wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di Waddan, maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Tunggu aku, kalian tetap di sini hingga aku kembali kepada kalian." Maka berangkatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan para sahabatnya. Kemudian tidak berapa lama Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali dalam keadaan beliau terlihat ada sesuatu yang berat dalam diri beliau. Ada sesuatu yang mengganjal dalam diri beliau. Dan itu dilihat oleh para sahabat. Ya, nampaknya ada sesuatu yang terfikirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau pun menerangkan apa yang beliau lakukan. Inni ataitu qabla ummi Muhammadin fasa'altu rabbi syafa'ah famana'aniha. Bahwa sesungguhnya aku mendatangi kuburan ibunda Muhammad, maksudnya ibu beliau, dan aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibuku diberi syafaat. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mencegah, melarang aku dari meminta untuk ibunya syafaat. Wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dan dahulu aku melarang kalian untuk berziarah ke kuburan. Maka sekarang silahkan kalian berziarah ke kuburan. Yang semisal dengan ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Fabaka wa abka man haulahu. Maka beliau menangis dan membuat para sahabat yang ada di sekitar beliau juga ikut menangis. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ista'dzantu Rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li." Aku telah meminta izin kepada Rabbku untuk beristighfar, memohon ampun untuk ibuku, namun tidak diizinkan untuk melakukan hal tersebut. Wasta'dzantuhu fi an azura qabraha fa udhina li. Dan aku meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi kuburannya, maka aku pun diizinkan untuk melakukan hal itu. Fazurul qubura fa innaha tudzakkirul maut. Maka silahkan kalian berziarah kubur, sebab yang demikian mengingatkan kalian tentang kematian. Jadi ini hadis-hadis yang kaitannya dengan ziarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kuburan ibunya. Yang zahir dari hadis ini menunjukkan bahwa ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kafirah, bukan sebagai seorang mukminah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memohon kepada Allah agar dia diberi syafaat. Namun Allah azza wajalla menolaknya.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada Allah untuk beristighfar, memohonkan ampun untuk ibunya, namun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa ibunda Nabi alaihi salatu wassalam meninggal dalam keadaan kafirah, sebagaimana yang nanti akan kita terangkan insyaallah taala. Kemudian di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa diperbolehkan ziarah kubur. Meskipun di awal-awal Islam ziarah kubur termasuk di antara perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab fitnah al-qabr, fitnatul kubur yang berkaitan dengan kuburan itu sejak awal munculnya kesyirikan. Perbuatan kesyirikan yang paling sering terjadi sebabnya adalah ta'zimul kubur, mengagungkan kuburan, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang dianggap saleh yang telah meninggal. Kesyirikan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, yang kemudian Allah Azza wa Jalla mengutus beliau Nabi Allah Nuh karena fitnatul kubur, fitnah kubur. Mereka yang terlalu berlebihan di dalam memuliakan dan mengagungkan orang-orang yang saleh yang ada di masa itu. Oleh karena itu di awal-awal Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kaum muslimin untuk ziarah kubur, khawatir jangan sampai mereka terjatuh ke dalam perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada pemilik kuburan yang dianggap saleh. Namun setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat bahwa mereka memiliki tauhid dan keyakinan yang kokoh di atas iman yang kokoh, dan mereka telah memahami tentang apa itu tauhid dan apa itu syirik, barulah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan, karena dalam berziarah kubur ada kemaslahatan, yaitu mengingatkan mereka tentang kehidupan akhirat. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, adapun sekarang silahkan kalian berziarah. Yang demikian mengingatkan kalian tentang kehidupan akhirat kalian. Dan di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita diperbolehkannya menziarahi kubur walaupun kuburan itu milik orang yang kafir, meskipun kuburan tersebut bukan kuburan seorang yang mukmin. Sebab tujuan utama mendatangi kuburan adalah mengingat kematian. Meskipun dalam mengunjungi dan menziarahi kuburan muslim ada manfaat, ada kemaslahatan tersendiri, di mana pada saat kita berziarah ke kuburan kaum muslimin, kita mendoakan mereka, kita mengucapkan salam kepada mereka, assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin antum salafuna wa nahnu bil athar wa inna insyaallah bikum lahiqun nas'alullah lana walakumul afiyah. Nah, setelah wafatnya ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pun dirawat oleh kakeknya. Beliau dirawat oleh kakeknya. Jadi semenjak usia 6 tahun dia berada dalam perawatan kakek beliau, yaitu Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini nama asalnya adalah Syaibah. Nama asalnya adalah Syaibah, yang kemudian masyhur dengan sebutan Abdul Muttalib. Disebutkan para ahli sejarah mengapa dia dikenal dengan nama Abdul Muttalib. Sebab beliau ini memiliki seorang paman. Pamannya bernama Al-Muttalib. Pamannya bernama Al-Muttalib. Suatu ketika dia melakukan perjalanan bersama dengan pamannya ini, Al-Muttalib. Dia ketika itu masih kecil, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Dalam perjalanan orang melihatnya karena
beliau ini Syaibah ini terlihat lusuh gitu, penuh dengan debu. Jadi orang-orang yang melihatnya menyangka bahwa ini hamba sahaya milik Al-Muttalib. Mereka menyangka itu adalah budaknya. Maka mereka pun mengatakan hada Abdul Muttalib. Ini hamba sahayanya Al-Muttalib. Hamba sahaya milik Al-Muttalib. Semenjak itu dia masyhur dengan sebutan Abdul Muttalib. Dan nama Abdul Muttalib, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak diperbolehkan bagi seorang muslim untuk memberi nama anaknya dengan nama tersebut, atau dia bernama dengan nama Abdul Muttalib. Sebab abdu itu artinya hamba, dan penyebutan penghambaan ta'bid dalam sebuah nama tidak diperbolehkan kecuali kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Razzaq, Abdul Rahim, dan yang lainnya. Maka tidak diperbolehkan dinisbatkan kepada selain nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Muttalib bukan dari nama Allah. Seorang tidak diperbolehkan diberi nama dengan Abdul Muttalib atau Abdul Hasan, Abdul Husain. Di kalangan Syiah Rafidah itu banyak sekali nama-nama penghambaan kepada nama-nama Ahlul Bait, Abdul Husain. Itu banyak di kalangan mereka. Adapun di dalam Islam tidak diperbolehkan. Nah, Abdul Muttalib yang asal namanya adalah Syaibah, beliau adalah kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pada saat ibunda Nabi alaihi salatu wasallam wafat, maka kafalah perawatan Nabi alaihi salatu wasallam berpindah kepada kakek beliau. Namun beliau dirawat oleh kakeknya pun tidak lama, kurang lebih 2 tahun. Kurang lebih 2 tahun, sebab di usia Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun kakek beliau pun meninggal. Abdul Muttalib meninggal pada saat itu. Wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da 8 mata min ghairi kadhib. Bahwa kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib meninggal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Berusia 8 tahun. Ini juga disebutkan oleh Muhammad bin Ishaq dengan riwayatnya bahwa Abdul Muttalib wafat dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 8 tahun. Dan pada tahun yang sama, pada tahun meninggalnya Abdul Muttalib, pada tahun itu pula ada seorang yang hidup di masa jahiliyah yang dikenal dengan kedermawanannya. Dikenal dia sebagai seorang dermawan. Dia bernama Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i ini adalah ayah dari Adi. Adi bin Hatim, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau masuk Islam. Sebelumnya beliau beragama Nasrani. Lalu kemudian beliau memeluk Islam. Ayahnya ini dikenal dengan kedermawanannya, kedermawanan yang luar biasa. Ya, sehingga setiap ada orang yang dermawan setelahnya selalu diperumpamakan dan dinisbatkan kepada Hatim At-Ta'i. Oh, ini fulan seperti Hatim At-Ta'i. Karena Hatim At-Ta'i, tapi dia hidup di masa jahiliyah, dia belum mengenal Islam. Ya, dia meninggal pada saat meninggalnya Abdul Muttalib, kakek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dikenal Hatim At-Ta'i ini orang yang selalu diperumpamakan dengan kedermawanannya, karam, al-jud yang dimiliki oleh Hatim At-Ta'i. Sebaliknya di masa jahiliyah ada orang yang selalu dipermisalkan tentang pelitnya. Dia bernama Madir. Maaf kalau ada yang kebetulan sama namanya. Namanya Madir. Ya, jadi kalau ada orang yang pelit setelahnya, kata Madir. Ya, orang Madir. Nah,
Maksudnya ini kayak si Madir yang dikenal dengan pelitnya luar biasa. Jadi Abdul Muttalib, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, ketika dia merawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia sangat cinta sekali kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa dirawat oleh kakeknya itu, kakeknya nggak ingin berpisah darinya. Ya, dia tidak ingin Rasulullah alaihi salatu wassalam pergi jauh gitu, yang menyebabkan beliau mencarinya. Ya, sampai suatu ketika pada saat Abdul Muttalib, ya, pada saat Abdul Muttalib kehilangan unta, beberapa ekor unta, dia sempat mengirim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sempat mengirim Rasulullah untuk mencarikan untanya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mencari unta tersebut dan lama tidak kembali, sampai sedih sekali Abdul Muttalib ketika itu. Dia merasa menyesal, kenapa dia menyuruh cucunya ini untuk pergi mencarikan unta tersebut, tidak kembali. Sampai kemudian Abdul Muttalib pada saat dia melakukan tawaf di Ka'bah, karena tawaf itu sudah disyariatkan di masa jahiliyah, karena tawaf, haji, umrah itu adalah syariat yang datang dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu kaum jahiliyah dahulu itu mereka sudah terbiasa yang namanya tawaf, umrah, haji, itu juga menjadi rutinitas mereka. Maka Abdul Muttalib ketika itu dia melakukan tawaf di Ka'bah sambil dia mengucapkan dalam syairnya, Rabbi rudda rakibi Muhammada raddahu li wastani' indi yada. Wahai Rabbku, kembalikanlah ya kepadaku Muhammad, kembalikan dia kepadaku dan berbuat baiklah kepadanya. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kemudian dikembalikan, karena lama, dalam waktu yang lama dia enggak kembali. Maka yang mendengarkan ucapan dari Abdul Muttalib bertanya kepadanya, apa yang kamu maksud dengan syair-syair ini? Ya, apa yang dia lakukan? Maka mereka menyebutkan ini namanya Abdul Muttalib. Dia kehilangan unta, lalu kemudian dia menyuruh cucunya untuk mencarinya dan tidak kembali-kembali. Ya, sehingga sampai peristiwa itu, ya, datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan unta-unta itu ditemukan kembali. Maka Abdul Muttalib mengungkapkan penyesalannya sampai dia mengatakan, Ya bunayya laqad hazintu alaik hadhihi al-marra huznan la tufariquni abadan. Wahai cucuku, sungguh aku sangat bersedih kali ini dengan kesedihan yang seakan-akan aku tidak akan kehilangan aku akan terus merasa bersedih dengan kehilangan kamu. Jadi semenjak itu dia tidak ingin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh dari beliau, ya. Ini menunjukkan kecintaan yang luar biasa dari kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Nah, di sini ma'asyara al-ikhwah rahimakumullah, satu permasalahan yang penting untuk diterangkan, ya, kaitannya dengan masalah sejarah. Bagaimana kondisi kedua orang tua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat meninggal? Apakah dia dalam keadaan kafir atau tidak? Ini berselisih para ulama, berselisih para ahli sejarah. Antara mereka yang mengatakan bahwa zahir dari riwayat-riwayat, hadis-hadis yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa kedua orang tua beliau mati dalam keadaan kafir. Mati dalam keadaan kafir. Ada sebagian membela, menyatakan tidak. Dan bahkan mereka mencerca orang yang menuduh kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mati dalam keadaan kafir. Di antara yang melakukan pembelaan adalah As-Suyuti rahimahullah.
As-Suyuti beliau membela bahwa kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal sebagai seorang mukmin. Walhasil ini ma'asyara al-muslimin rahimakumullah termasuk perkara yang menjadi khilaf di kalangan para ulama. Untuk menetapkan hal tersebut ya harus kembali kepada hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama yang mengatakan bahwa keduanya mati dalam keadaan kafir bukan berarti mereka merendahkan kedudukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'adzallah. Ya. Namun ini murni kaitannya dengan permasalahan riwayat. Ya. Apa yang zahir dari hadis-hadis menunjukkan demikian. Bukan berarti itu merendahkan kedudukan dan martabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sebagaimana halnya kita mengatakan bahwa ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang yang kafir. Apakah itu kemudian merendahkan kedudukan Nabiullah Ibrahim? Tidak. Sebagaimana kita mengatakan bahwa istri Nabi Nuh adalah seorang wanita yang kafirah. Apakah merendahkan kedudukan Nabiullah Nuh alaihissalam? Sama sekali tidak. Hidayah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Namun dari sisi nasab keturunan, iya, itu adalah keturunan yang paling mulia. Asyraful ansab. Nasab yang paling mulia adalah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu seorang yang berasal dari keturunan Nabi alaihi salatu wassalam disebut syarif. Ya, atau wanita yang disebut syarifah. Artinya dia seorang yang berasal dari nasab keturunan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, yang zahir dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwa ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan kafirah. Kita telah sebutkan tadi riwayatnya. Kalau seandainya ibunda Nabi alaihi salatu wassalam seorang mukminah, maka Allah azza wajalla tidak akan melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beristighfar untuk ibunya. Sebab Allah jalla wa ala berfirman, "Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepantasnya, tidak diperbolehkan bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman beristighfar, memintakan ampun kepada orang-orang yang mati dalam keadaan musyrik, walaupun dia adalah bagian dari kerabatnya. Walaupun tidak diperbolehkan. Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat ingin beristighfar untuk pamannya yang meninggal dalam keadaan kafir, memilih keyakinan Abdul Muttalib, mati dalam keadaan musyrik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberi syafaat kecuali hal yang sifatnya khusus untuk Abu Talib, diringankan siksaannya. Ya, di mana dia disiksa di neraka yang paling ringan, yang paling dasar. Walhasil, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini kaitannya dengan ibunda Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana dengan ayah Nabi alaihi salatu wassalam? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia bertanya, "Aina abi?" Di manakah ayahku berada? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Finnar," di dalam neraka. Falamma qaffa da'ah, ketika lelaki ini balik, ingin kembali, dipanggil lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ditegaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kata beliau, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya ayahku dan ayahmu kedua-duanya di dalam neraka. Ayahku dan ayahmu kedua-duanya di dalam neraka.
Siapa yang mengatakan ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab vonis bahwa si fulan di dalam surga, si fulan di dalam neraka, ini adalah perkara gaib. Kita tidak diperbolehkan untuk menerka-nerka. Semuanya kaitan dengan masalah gaib. Perkara-perkara yang sifatnya gaib, untuk menetapkan apakah si fulan di dalam surga ataukah si fulan di dalam neraka, hanya diambil dari nas, wahyu. Apakah dari Al-Quran Karim atau dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Oleh karena itu, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang sahih, dengan tegas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayahku dan ayahmu di dalam neraka. Oleh karena itu, An-Nawawi rahimahullah, Al-Hafidh An-Nawawi, salah seorang di antara ulama Asy-Syafi'iyah yang bermadzhab Syafi'i, ketika menjelaskan hadis ini kata beliau, fihi anna man mata 'ala al-kufri fa huwa fi an-nar wa la tanfa'uhu qarabatul muqarrabin. Bahwa di dalam hadis ini menunjukkan bahwa siapa yang mati di atas kekafiran, maka dia di dalam neraka, dan tidak memberi manfaat kepadanya kedekatan dia dengan seorang yang mulia. Ya. Oleh karena itu, seorang tidak diperbolehkan berbangga dengan nasab keturunan. Iya, nasab keturunan yang paling mulia adalah nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi, apabila akhlaknya bejat, keyakinannya menyimpang, akidahnya menyelisihi kebenaran, maka nasab itu tidak akan menyelamatkan dia. Siapa yang bisa menyelamatkan Abu Lahab yang disebutkan dalam satu surah khusus bahwa dia termasuk penghuni neraka, dia dan bersama dengan istrinya? Siapa Abu Lahab? Paman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berasal dari nasab yang paling mulia, namun itu tidak memberi manfaat kepadanya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalannya lambat, dia malas dalam beramal, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka nasabnya tidak mampu mendongkrak dia, mengangkat kedudukan dia. Tidak bisa berbangga, saya dari syarif, saya dari habaib, istilah orang tidak dikenal dia dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa seorang yang berasal dari keturunan Rasulullah disebut habib. Ya, boleh jadi dia baghid, dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disebutkan ada dari keturunan Rasulullah murtad, kafir, tidak memberi manfaat. Ya, jadi ini yang disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Lalu kata beliau, wa fihi anna man mata fil fatrah ala ma kanat alaihi al-arab min ibadati al-awthan fa huwa min ahli an-nar. Bahwa hadis ini juga menunjukkan bahwa orang-orang yang hidup di zaman fatrah itu zaman tidak ada wahyu, tidak ada rasul, seperti yang dialami oleh bangsa Arab, di mana mereka menyembah berhala, maka dia termasuk penghuni neraka. Walaysa hadha mu'akhadatan qabla bulugh ad-da'wah fa inna haula kana qad balagathum da'watu Ibrahim wa ghairihi min al-anbiya salawatullahi wa salamuhu alaihi. Bukan berarti bahwa mereka dihukum sebelum dakwah sampai kepada mereka. Kata An-Nawawi, mereka ini bangsa Arab, dakwah itu sudah tersampaikan kepada mereka, dakwah tauhid itu sampai kepada mereka, dakwahnya Nabi Ibrahim dan yang lainnya dari kalangan para nabi. Ya, jadi ketika mereka lebih memilih untuk menyembah berhala, maka mereka kafir, mati dalam keadaan kafir. Ini jawaban dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebagaimana An-Nawawi rahimahullah, beliau juga ketika menyebutkan tentang dilarangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar untuk ibunya, apa kata An-Nawawi rahimahullah? Mengapa Allah Azza wa Jalla tidak mengizinkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk beristighfar? Kata beliau, li'annaha kafiratun wal istighfar lil kafirina la yajuz. Karena ibunda Nabi alaihi salatu wassalam mati dalam keadaan kafir.
dan beristighfar untuk orang-orang kafir adalah perkara yang tidak diperbolehkan. Ini ucapan An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang lainnya dari para ulama yang bermadzhab Syafi'i, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Al-Hafidz Ibnu Katsir salah seorang di antara ahli tafsir dan di antara ulama yang bermadzhab Syafi'i. Salah satu karya beliau yang masyhur di kalangan para ulama mazhab Syafi'i adalah tafsir Al-Qur'anil Azim, tafsir Ibnu Katsir. Kata beliau, wa ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam an abawayhi wa jaddihi Abdul Muttalib bi annahum min ahli an-nar la yunafi al-hadith al-warid min turuq mutaaddidah anna ahla al-fatra wal atfal wal majanin was-sum yumtahanuna fil 'arasat yawm al-qiyamah kama qad basatnahu sanadan wa matnan fi tafsirina 'inda qawlihi ta'ala wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula fayakunu minhum man yujib wa minhum man la yujib fayakunu haula min jumlati man la yujib fala munafata walillahil hamdu wal minnah. Kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedua orang tua beliau mati dalam keadaan kafir. Demikian pula kakek beliau yang mati dalam keadaan kafir. Ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa ada orang-orang yang hidup di dunia yang belum sampai kepada mereka dakwah sehingga mereka diuji nanti pada hari kiamat. Ya, mereka diuji pada hari kiamat. Orang yang ketika Islam datang dia sudah dalam keadaan tidak berakal, dia gila. Ini tidak dikatakan bahwa dia penghuni neraka, tidak. Ya, atau seorang yang lahir dakwah tidak sampai kepadanya. Dakwah tidak sampai kepadanya. Demikian pula termasuk dalam hal ini anak-anak yang meninggal dari anak-anak kaum musyrikin, anak-anak orang kafir. Dia meninggal dalam keadaan dia belum mencapai usia balik. Kata para ulama, mereka ini nanti diujinya pada hari kiamat. Dikumpulkan di satu padang di Arasat. Ujiannya apa? Mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam neraka. Diperintahkan masuk ke dalam neraka. Maka mereka yang taat, maka mereka menceburkan diri mereka ke dalam neraka dan neraka itu menjadi dingin bagi mereka dan mereka menjadi penghuni surga karena mereka taat. Adapun mereka yang enggan masuk ke dalam neraka, maka mereka pun menjadi ahlun nar. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Katsir, mereka-mereka yang disebutkan yang hidup di masa jahiliyah dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka adalah penghuni neraka, mereka ini adalah orang-orang yang telah diketahui termasuk orang yang diuji pada hari kiamat dan termasuk orang yang membangkang ketika diperintahkan masuk neraka. Di antaranya kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam dan demikian pula kakeknya. Ini penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir. Demikian pula Al-Imam Al-Baihaqi salah seorang ulama dalam mazhab Syafi'i menerangkan hal yang sama bahwa bukanlah suatu celaan ketika disebutkan kedua orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dalam keadaan kafir, karena itulah yang diriwayatkan dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sampai di sini, ma'asyara ikhwah rahmatullah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.